Salam, perkenalkan nama saya Eko Niventikase, NIM 105-2022-0054, kelas B semester 5, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, mata kuliah Pemahaman Individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian emosi. Emosi adalah respon psikologis yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Emosi mencakup perasaan subjektif, ekspresi fisik, dan kecenderungan perilaku tertentu yang terjadi dalam situasi tertentu. Emosi bukan hanya reaksi terhadap peristiwa, tetapi juga mencerminkan interpretasi atau penilaian individu terhadap situasi yang dihadapi. Secara umum, emosi dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta biasanya memberikan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan psikologi seorang. Sebaliknya, emosi negatif seperti kemarahan dan ketakutan dapat membawa dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah pengalaman sadar, kompleks, dan meliputi unsur perasaan yang mengikuti keadaan-keadaan psikologis dan mental yang muncul serta menyesuaikan batinnya dan mengekspresikan dirinya dalam tingkah laku yang nampak. Yang kedua, emosi dasar manusia. Menurut beberapa teori psikologis, terdapat beberapa emosi dasar universal di semua budaya dan suku bangsa. Paul Ekman, seorang psikologis terkenal, mengidentifikasi 6 emosi dasar yang sering muncul pada manusia, yaitu yang pertama, kebahagiaan. Itu seperti perasaan senang yang ditandai dengan kegembiraan. Yang kedua, kesedihan, respon terhadap kehilangan atau rasa kecewa. Yang ketiga, kemarahan, itu seperti emosi yang timbul dari rasa frustasi atau ketidakadilan. Yang keempat, ketakutan, reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Yang kelima, jijik, itu seperti emosi yang muncul karena sesuatu yang tidak menyenangkan atau menjijikkan. Yang keenam, kejutan, respon terhadap sesuatu yang tidak terduga. Emosi ini dianggap sebagai dasar dari berbagai reaksi emosional yang lebih kompleks. Yang ketiga, komponen atau aspek emosi. Emosi terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, komponen subjektif, perasaan atau pengalaman pribadi yang dirasakan oleh individu. Yang kedua, komponen fisiologis, reaksi tubuh yang muncul akibat mengalami emosional, seperti detak jantung yang meningkat atau keringat yang keluar saat seseorang merasa gugup. Yang ketiga, komponen ekspresif, bentuk ekspresi luar yang dapat dilihat oleh orang lain seperti ekspresi wajah atau perubahan nada suara. Yang keempat, komponen kognitif, penilaian atau interpretasi mental terhadap situasi yang memicu emosi. Yang kelima, komponen perilaku, tindakan atau respon yang dilakukan sebagai hasil dari emosi, seperti bertindak agresif saat marah atau menarik di saat sedih. Yang keempat itu penilaian kognitif dan emosi. Penilaian kognitif merupakan proses mental yang terjadi ketika individu menilai atau menafsirkan suatu situasi yang pada gilirannya memengaruhi emosi yang muncul. Teori penilaian kognitif mengatakan bahwa emosi tidak hanya hasil dari peristiwa eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh cara seseorang menilai peristiwa tersebut. Misalnya, jika seseorang menafsirkan kritik sebagai serangan terhadap harga dirinya, ia mungkin merasa marah. Namun jika kritik tersebut dipandang sebagai umpan balik yang membangun, emosi yang muncul mungkin lebih positif atau netral. Hal ini menunjukkan bahwa emosi dapat dimediasi oleh proses kognitif atau bukan hanya reaksi otomatis terhadap peristiwa. Yang keempat, emosi para manusia. Emosi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak emosi dapat berupa, ada 3 dampak, yaitu yang pertama, dampak fisik, itu emosi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Emosi negatif yang berkelanjutan seperti stres dan kemarahan dapat memicu masalah kesehatan seperti hipertensi, gangguan tidur, dan penyakit jantung.
Yang kedua, dampak psikologis, yaitu emosi juga mempengaruhi kesehatan mental. Orang yang sering merasa cemas atau depresi mungkin mengalami penurunan kualitas hidup dan merasa kurang berdaya. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu emosi memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri dan orang lain disebut sebagai kecerdasan emosional yang penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang kelima, bagian terakhir, yaitu manajemen emosi. Manajemen emosi adalah keterampilan yang melibatkan pengendalian, pengelolaan, dan pengaturan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola emosi antara lain, itu yang pertama, kesadaran emosional. Terus mengidentifikasikan dan mengenali emosi yang sedang dirasakan adalah langkah pertama dalam mengelola emosi. Yang kedua, pengendalian diri. Setelah mengadari emosi, individu perlu mengontrol respon mereka, misalnya menahan diri dari ledakan amarah atau tindakan impulsif. Yang ketiga, reframing kognitif. Melatih diri untuk menilai situasi dengan cara yang berbeda atau lebih positif dapat membantu mengubah respon emosional. Yang keempat, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan aktivitas fisik dalam membantu meredakan emosi negatif seperti stres dan kecemasan. Kesimpulan dari saya, emosi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang pengertian, komponen, dan dampak emosi membantu individu untuk lebih mengenali diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Selain itu, pengelolaan emosi yang efektif adalah keterampilan penting yang harus dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.